sholat itu senantiasa dengan menunaikan zakat. Jadi umat-umat terdahulu itu sudah diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya orang beribadah itu adalah la ta'buduna illallah. Jangan menyembah selain Allah. Maka agak melompat sedikit ini. Muhammadiyah menyemangati pergerakan ini dengan mengambil slogan Islam berkemajuan. Ciri khas Islam berkemajuan itu yang pokok adalah ketauhidan murni, mengesahkan Allah murni. Dari uraian saya nanti, saya harapkan panjenengan punya gairah untuk memperjuangkan itu semua. Karena apa? Menjadi khairul ummah, kita semuanya kewajiban untuk menyebarkan tentang kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi ciri khas Islam berkemajuan itu yang utama adalah tauhid murni. La ta'buduna illallah. Semuanya agama begitu. Kemudian agak bukan aneh, tetapi Allah menyandingkan la ta'buduna illallah ini wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua ihsana, hendaknya berbuat lebih baik. Loh, ini kan gandeng. Di atasnya thayyib, di atasnya khair, ihsan itu lebih baik. Secara sederhana, lebih baik kepada orang tua itu diukur dari apanya? Dari ucapan dan perilakunya. Maka Al-Quran adalah wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima dan seterusnya. Pada kedua. Sejak dulu kita disuruhkan baik dengan kerabat dekat, wajil kurba, wal yatama dengan anak-anak yatim, wal masakin dengan orang-orang yang kebetulan kurang beruntung. Nah, ini yang menjadi penyakit orang zaman sekarang. Wa qalu linnasi husna. Bercakap-cakaplah linnasi, itu sebenarnya artinya bagi, tetapi kepada sesama manusia husna yang baik. Karena apa? Gak ngeden-ngeden ini. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, setiap tulisan yang kita tulis itu tidak akan dihapuskan sampai kita mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Betul. Maka dari itu agama menganjurkan bercakap-cakaplah husna yang baik. Maka konsep Al-Quran setidaknya ada beberapa tentang bagaimana berbicara dengan sama manusia itu. Qawlan karima, berbicara yang saling karim, memuliakan teman berbicara Anda. Qawlan ma'rufa, berbicara yang ma'ruf, mengenal siapa teman berbicara. Qawlan sadida, berbicaralah yang jujur apa ada. Baru perintah untuk mendirikan sholat. Tentu saja sholatnya kaum Yahudi berbeda dengan sholatnya umat-umat di akhir zaman seperti kita ini, menunaikan zakat. Jadi kesimpulan sementara dari uraian singkat saya tadi bahwa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, karena kasih sayangnya Allah menurunkan kitab-kitabnya, perjuangannya adalah sama, yaitu la ta'buduna illallah, karena itu adalah kunci keimanan.
Kemudian dengan keimanannya mereka itu senantiasa memupuk amal soleh. Amal soleh itu adalah suatu amal yang bermanfaat untuk diri sendiri, kemudian orang lain, kemudian ada tuntunan dari Al-Quran dan ada ittiba'ur rasul. Itu baru disebut juga dengan amal soleh. Lah, kemudian hudan linnas di dalam Islam Al-Quran itu agar supaya bisa menjadi petunjuk bagi kita, maka pimpinan daerah mendukung di cabang Bogor ini untuk mendirikan tahfidz Quran. Akan kita cetak generasi-generasi penghafal Al-Quran. Nabi pernah marah itu. Karena apa? Di dalam satu perang, namanya perang apa Pak Arifin itu ya? Perang Kufat ya. Yang Nabi mengirimkan 200 penghafal Al-Quran kemudian dibunuh semua itu. Sampai Nabi berhari-hari membaca doa kunut di dalam setiap likuli waktin, setiap sholatnya. Susah, Nabi marah betul. Maka saya tanya Pak Mahmudi, yang santri Quran di sini ada laki-laki atau perempuan Pak Mahmudi? Laki-laki perempuan, yang laki-laki banyak, yang laki-laki banyak. Saya menyambut gembira karena apa? Akan ada imam-imam masjid di masjid-masjid kita, imam yang menghafalkan Al-Quran. Jadi kualitas sholat kita itu semakin bagus, semakin bagus. Walaupun ada hadis, insya Allah setelah kewajiban membaca Al-Fatihah itu ada hadis mengatakan baca surat yang mudah. Tetapi tidak ada salahnya apabila membaca surat yang agak panjang. Kita teruskan. Nah, jadi Al-Quran itu yang berisi 30 juz itu selain dihafalkan, kemudian dikaji, kemudian diamalkan. Yang terjadi sekarang, dan ini terjadi setelah abad pertengahan, kemunduran Islam. Umat Islam sudah banyak meninggalkan Al-Quran. Sekarang ini ya Pak Afid, maaf, sekali lagi maaf, untuk sebagai petunjuk hidup itu orang sudah tidak tertarik lagi kepada Al-Quran, tetapi lebih tertarik kepada syair pujian. Kemudian figur Nabi sudah tidak menjadi uswatun hasanah, tetapi orang lebih tertarik kepada sosok yang agak nyeleneh, sing gondrong malah ditut, ditaati. Ini kita ingat bahwa kalau umat Islam ingin menguasai dunia, pelajari Al-Quran. Maka dari itu, saudara-saudaraku, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, yaidahlah dengan sangat cerdas apa yang saya ajarkan kepada umat Islam lebih dulu dari Al-Quran yang 30 juz ini. Apakah sesuai dengan urutan turunnya Al-Quran? Al-Quran itu kan turun pertama kali surat Al-Alaq ya. Kemudian yang kedua Al-Qalam, Nun wal
Al-Qalami wa ma yasturun itu. Kemudian yang ketiga Al-Muzammil. Al-Fatihah itu turun yang kelima, urutan yang kelima. Tetapi Yai Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah berusia 44 tahun. Insya Allah Yai Dahlan itu lahir tahun 1868, bertepatan 1 Agustus, kemudian 18 November tahun 1912 mendirikan Muhammadiyah. Kemudian 10 tahun menjelang 11 tahun beliau itu 23 Februari tahun 1923. Amat sangat singkat. Umur beliau singkat. Belum ada 60 tahun. Beliau mengambil intisari dari Al-Quran itu, maka yang diajarkan beliau lebih dulu itu surat Al-Asr seperti yang dibaca oleh Pak Khalid tadi. Surat Al-Asr 6 bulan berturut-turut surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya insan. Al-Quran menyebut manusia itu, menurut kajian saya, itu dengan 3 nama, Pak Holid. Iya. Kadang Al-Quran itu menyebut manusia itu dengan sebutan insan, al-insan. Kemudian sebutan yang lebih banyak itu nas, lebih banyak nas, 80 berapa. Kemudian al-bashar. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, ini gandengannya dengan perintah berikutnya. Perintah berikutnya, gandengannya. Kalau Allah itu menyebutkan insan, itu lebih pada aspek psikologis. Ya ayatun nafsul mutmainnah. Nafsul dari kata insan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada surga itu jiwanya. Man amila solihan fali nafsi, jiwanya. Wa man asa'a fa'alaihi. Kalau Al-Quran menyebut nas, an-nas, itu lebih kepada hubungan sama manusia, dan ini lebih banyak. Lebih banyak. Hablum minan nas, hubungan sama manusia. Karena apa? Dinamika kehidupan itu ternyata lebih, ibadah itu lebih banyak bersentuhan dengan sama manusia. Kalau Allah menyebut bashar dengan menggunakan shin, itu terkait dengan kebutuhan biologis manusia, yaitu apa? Makan, minum, dan maaf, hubungan suami istri. Maka sebutannya aturan terkait itu amat sangat sedikit. Kalau makan dan minum itu kaitannya apa? Paling-paling ya jangan berlebih-lebihan. Nah itu kaitannya dengan apa? Antara insan, nas, dan basar. Barang siapa manusia yang menggeluti bidang itu, ketiga bidang itu atau satu bidang itu, disebut juga dengan ulama. Maka ada ulama yang menekuni bidang psikologis, ulama yang menekuni bidang sosiologis. Nas tadi ada ulama tentang kedokteran yang menekuni bidang biologi. Maka dari itu ulama itu kan jamak, Pak Wali ya. Jamak daripada orang yang menguasai ilmu. Kalau orang hanya menguasai ilmu tentang pembagian waris, tentang sholat, tentang itu ya ulama. Tetapi seperti Yai Haidar Nasir, kemudian siapa yang banyak sebutkan tadi ya, Yaitu Malik itu ulama sosiologis seperti Ibnu Khaldun. Kalau Pak Dr. Burhan ini ulama yang membidangi biologis, dokteran. Dan ulama itu
al ulama'u warasatul anbiya, mewarisi, bukan mewarisi waris tentang kedudukan nabi, tapi mewarisi tugas-tugas kenabian. Apa itu? Bertabligh, menyampaikan. Maka di Muhammadiyah itu ada majelis tabligh. Sudah lebih dulu daripada jamaah tabligh. Sholat orang Muhammadiyah itu membentuk, sekarang ini membentuk tentang majelis tarjih. Di antaranya syaratnya menjadi anggota tarjih itu punya hafalan 3000 hadis. Di pusat itu, majelis tarjih itu adalah sekumpulan ulama-ulama dari berbagai bidang disiplin ilmu. Ada yang membidangi, misalnya begini ya, perintah Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil ulil albab. Jadi kita yang menekuni bidang pergantian siang dan malam, kemudian yang terjadi antara langit dan bumi, ulama itu ilmu falak, itu berkumpul berbagai ulama. Di Ar-Rahman itu wasamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan, matahari dan rembulan semuanya dihitung. Jam ini dihitung. Maka yang menekuni bidang perhitungan itu adalah ulama. Agar apa kita menekuni bidang perhitungan itu? Agar terbangun konsep la ta'buduna illallah. Karena apa? Dalam matematika itu tujuan akhirnya adalah membangun logis matematis. Apa-apa itu masuk akal. Nek loro ya ke rumah sakit. Bahwa hidup ini harus dijalani. Dan hidup ini pasti ada kesulitan dan ujian. Wala nabluwanakum bisayyin minal khawfi dan seterusnya itu. Maka dari itu tidak ada konsep tentang sial dalam hidup itu. Sehingga apa? Ada upaya-upaya membuang sial di tepi pantai sehingga menelan korban belasan itu. Lah, kita dikumpulkan di sini, jangan sampai ada lagi orang-orang yang mati sia-sia dalam kesesatan seperti itu. Sambung buka Pak Ali. Ya. Jadi di dalam Muhammadiyah itu berkumpul beberapa ahli. Maka dari itu ciri khas Islam di kemajuan yang kedua adalah kita senantiasa menggali dasar hukum yang kuat, dasar hukum peribadatan yang salafi. Yang salafi itu yang lebih otentik, yang kuno, seperti yang dialami oleh kaum salafus soleh. Kaum salafus soleh itu sesudah Nabi itu sampai abad ke-4. Berarti 400 tahun sesudah Nabi sedo itu, orang-orang yang hidup itu namanya salafus soleh. Jadi di Muhammadiyah itu lebih salafi daripada salafi-salafi yang ada. Karena ingin beribadah sesuai dengan asli. Nah, kita teruskan tentang ya dahlan tadi. Kecerdasannya ya dahlan seperti itu. Jadi diajarkan konsep al-asr. Sesungguhnya kita itu semuanya rugi. Umur kita yang terbatas oleh waktu itu, kalau kita tidak manfaatkan menggunakan yang 4 ini tadi, ini nanti rugi semua. Rugi, sia-sia. Tangi turu, isu cangkruk ning warung rokokan, mulai nonton sinetron, tidur lagi, sia-sia.
Jadi siapa-siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktunya akan rugi. Illa, lah kecuali apa yang menunjuk begitu? Illa ladina, orang-orang yang aman, mereka beriman. Beriman itu ukurannya apa? Al-Quran menjelaskan. Maka dari itu setiap Jumat itu khotib senantiasa mengingatkan, hendaknya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan sampai menuju apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatul zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Satu potong. Iya. Jadi orang yang senantiasa imannya meningkat itu apabila mendengar, diingatkan tentang Allah, maka bergetar hati. Hati yang bergetar itu bagaimana? Orang itu sehingga ingat akan apa yang menjadi kewajiban sebagai hamba Allah. Kewajiban. Masih koma. Kemudian orang itu bergetar untuk senantiasa menutup diri untuk menjauhi larangan-larangan. Ini. Nah, kita sudah sejauh mana? Maka pengertian zikir itu, ini Pak Mahmudi, zikir itu dari kata zikir artinya ingat. Itu kalau zikir baru berkumpul kemudian diucapkan bersama-sama, itu baru pemula, Pak. Zikir bagi pemula. Tapi pengertian zikir yang sebenarnya itu adalah senantiasa di dalam hidup sehari-hari itu ingat akan apa yang diwajibkan sebagai hamba Allah dan senantiasa ingat akan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Karena larangan Allah itu sebenarnya intinya adalah menzolimi diri sendiri. Zolimi artinya menganiaya diri sendiri. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, mereka sama seperti mempersoleh diri sendiri. Kebalikannya, man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat jelek, berbuat mungkar, sama seperti menggali lubang bagi kehidupan diri sendiri. Kalau dalam Al-Isra bunyinya agak berbeda. In asantum li anfusikum wa in asantum falah. Kemudian apabila orang itu didengarkan ayat-ayat Al-Quran, baik ayat-ayat yang tertulis maupun ayat yang kejadian alam, bertambah-tambah iman. Gunung Semeru meletus itu kan sebagian orang yang tidak beriman memandang itu malapetaka, musibah, bencana. Tetapi bagi orang yang beriman senantiasa berhusnudun apa yang terjadi. Sebab apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang terjadi adalah tidak ada yang sia-sia. Sebab bencana itu bagi Allah niatnya adalah agar senantiasa menjaga keseimbangan alam. Berapa ribu orang yang hidup dari pasir-pasir Semeru itu? Berapa hektar sawah-sawah yang disuburkan oleh debu-debu gunung-gunung itu? Wa ala rabbihim yatawakkal. Dan hanya kepada Allah lah. Kalau Allah menyebut Rabb itu berarti Allah itu sebagai pencipta dan pemelihara alam. Ya tawakalun itu artinya bertawakal. Dari kata wakil artinya apa? Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewenangan kita itu hanya 3. Apa itu? Berdoa, kemudian berikhtiar, yang ketiga apa? Karena jarang ini. Apa yang ketiga?
berhusnudon, optimis bahwa apa yang terjadi itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Baru ukuran keimanan seseorang itu adalah senantiasa menunaikan sholat dan menunaikan. Nah, kembali kepada ayat dahlan lagi. Jadi di antara kita ini ada yang tidak rugi. Maka sekali lagi kita di sini membangun khairul ummah agar kita tidak rugi. Karena apa? Ternyata begini, kita ini sudah dijamin kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihim malaika ala takhafu wala tahzanu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang telah mengucapkan, telah berikrar, Rabbuna Allah, pangeranku kuwi mek Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka setia dengan apa yang diucapkan itu. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihim malaika, kan turun beberapa malaikat. Maka ayat itu ala takhafu, jangan takut menghadapi itu. Anak cucu kita itu sudah disediakan sebagai kebutuhan mengarungi kehidupan, itu disediakan. Apa yang kita makan sudah disediakan, untuk makan mulut sudah disediakan, karek golek sing dimakan. Wala tahyan, dan jangan bersedih. Wa absiru, dan sampaikan kabar gembira bil jannatil ladzi kuntum tu'adun. Yang demikian itu sampai kepada akhir hayatnya yakin akan itu semuanya akan dijadikan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambah ayat bawahnya itu, nahnu, Allah dan para malaikat itu auliya, pelindung fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi jangan sampai kita itu takut sampai anak putuku mangan opo. Tidak boleh bagi orang yang beriman. Nah, kemudian yang kita perjuangan apa? Selain kita mempertahankan keimanan, wa amilus sholihah, dengan keimanan itu orang itu senantiasa berpikir mengisi hari-harinya itu beramal soleh. Apabila begitu kita itu sampai akhir hayat kita mendapat derajat mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat husnul khotimah. Akhir hidup kita itu loh berakhir dengan husnul. Jadi doa husnul khotimah itu kepada orang yang masih hidup, sudah mati, sudah berakhir kok. Orang yang mati itu yang ditunggu hanya satu, apa? Mohon ampun. Wes mati kok dengan husnul khotimah. Akhir hidupnya itu ini. Maka di dalam slogan pemuda Muhammad itu ada fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada kebaikan, berlomba-lombalah memupuk amal soleh, wa tawassau bil haqi, dan senantiasa mengingatkan tentang sesuatu kebenaran mutlak bersumber dari Al-Quran dan penjelasan dari Al-Hadis. Maka dari itu, ini laporan Pak Arif, laporan kemarin itu di Dasman mengadakan fit and proper test. Ada 40 calon guru. Kemudian tahap pertama di Baitul Arqam. Ada teman menarik Pak. Ternyata dari 40 peserta Baitul Arqam itu
amal ibadahnya terutama toharoh dan sholatnya itu masih banyak kreasinya, Pak. Kreasinya, kreatif. Maka dari itu kemarin waktu pembukaan Diploma 2 saya memberikan PR pada Pak Khoi. Ini ada PR besar untuk kita, Pak Khoi, yaitu mensalafkan guru-guru dan karyawan di AUM, di Dasmen. Terutama kita kuatkan tentang toharoh dan sholat. Bacaan Al-Qur'annya nol. Terus piye? Mengajar siswa-siswanya, gurunya nol bacaan Al-Qur'an. Jadi harapan kita nanti ada proyek besar, guru-gurunya itu dilayani oleh, bahasa saya dilayani oleh majelis tabligh, siswanya dilayani oleh majelis tabligh. Memanfaatkan hari Sabtu dan Ahad yang gedungnya besar, mewah, tidak dimanfaatkan. Yaitu apa? Khusus penguatan ibadah mandhog dan bacaan Al-Quran. Bila perlu siswanya bermalam, diajak saat malam. Paginya diajak yang lebih ringan-ringan, yaitu Hizbul Waton, HW. Kenapa Muhammadiyah tidak menyebut tentaranya itu Hizbullah, tentara Allah, tapi Hizbul Waton? Karena apa? Hizbul itu tentara, Waton itu tanah air, pembela tanah air. Jadi kita tuh lebih dulu cinta pada tanah air itu. Jangan usah nyurigai wong Muhammadiyah kok tidak NKRI harga mati. Kita lebih dulu. Watawassoh bisobr, dan ingat mengingatkan agar kita senantiasa berlaku sabar. Intinya Quran kan itu, mempertahankan keimanan, kemudian dengan keimanannya senantiasa memupuk amal soleh. Sebab yang demikian itu apa? Innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah jayauhum inda rabbihim, dan seterusnya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, kemudian mereka senantiasa beramal soleh, ulaika hum, mereka-merekalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, jaya pahala bagi mereka inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka. Jadi sebagai pewaris surga itu jelas orang yang beriman dan senantiasa mengumpul amal soleh. Nah kemudian yang di neraka siapa? Innalladzina kafaru, terusnya min ahlil kitab, terusnya wal musyrikina, terusnya fi nari jahannama khalidina fiha gene abadan ulaika hum syarrul bariyah. Jadi wong kafir itu diadopsi orang Inggris menjadi cover, sampul itu. Jadi orang yang hatinya tersampul, tertutup oleh sampul, tidak mampu menerima kebenaran. Orang kafir itu ciri khasnya begitu. Min ahlil kitab, min itu dari, tapi tidak semuanya, sebagian dari ahli kitab. Wal musyrikina, yang menduakan, memadakan kekuasaan Allah, takut selain Allah. Ini ada kabar terbaru, ada upaya-upaya, dan upaya ini masif dan biaya besar-besaran. Konsep bahwa semuanya nanti karena saking luasnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan masuk surga. Ibaratkan mau kita ke Jakarta, bisa lewat jalur utara, bisa lewat jalur tengah, bisa lewat tol, bisa lewat jalur utara. Karena saking luasnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya nanti orang masuk surga. Loh, dan gunanya ayat itu apa? Kan Allah jelas siapa yang menjadi ahli waris surga.
seperti dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun itu, surat yang ke-23 itu. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Walladzina itu kan diri-diri itu. Sampai ayat yang ke-9 itu. Yang sholatnya khusyuk, anil lahwi muridun, orang yang iso ninggale barang-barang sing ora prayoga. Walladzina ala furujim hafidun. Anak yune bukan? Hafidun. Orang-orang sing iso ngreksa kehormatannya. Mereka lah ahli waris surga, kan jelas. Tetapi dalam satu kesempatan saya menyampaikan tentang ayat ini, walaupun ini sifatnya itu Pak Meli, sifatnya itu fardu kifayah. Jadi mewakili orang-orang yang tidak cocok pada ide-ide itu sudah terwakili Pak, bahwa ada ahli surga, ada neraka. Fardu kifayah. Masih ada sedikit waktu biar lengkap. Kemudian setelah ini tergarap, keimanan tergarap, siapa yang menjadi ahli surga? Ya dalam mengajarkan teologi al-ma'un. Al-ma'un tentang bagaimana menyantuni, memberi makan kepada orang-orang yang miskin dan kepada anak-anak. Ini adalah semangat spirit Muhammadiyah karena menyederhanakan perintah-perintah Al-Quran. Jadi Yedalan itu pendekatannya amat sangat mudah, tidak berbau mistik, agama digawe wangel. Sesuai dengan perkembangannya, sekarang ini Muhammadiyah sedang meluncing tahapan yang ketiga, yaitu teologi an-insyirah, tentang kesulitan karena pandemi ini. Insya Allah kegiatan keliling di cabang-cabang ini adalah dalam rangka mengamalkan surat Al-Isra itu. Benopo, biar kita semuanya dibuat repot untuk memikirkan amal usaha sebagai ladang untuk memupuk amal soleh. Sebab di balik kerepotan itu pasti ada kesulitan. Di balik kesulitan fa inna ma'al usri yusra. Ma itu kan bersama. Tidak setelah kesulitan kemudian muncul kemudahan, tidak, bareng. Allah menandaskan inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan itu bersama kemudahan. Maka ayat itu ditutup dengan faida farokta fansok. Pak Mahmudi jangan berhenti hanya membuat proyek tahfidz Al-Quran saja, Pak. Perintah Al-Quran, fa'ila farokta fansok wa ila rabbika, segera beralih kepada proyek yang lain. Sebagai penyemangat, di satu kesempatan ini Pak Mahmudi, kami Muhammadiyah diundang berdialog dengan Pak Marhen di Pendopo Kabupaten. Dikemas dalam rangka ngopi bareng. Pak Marhen itu mengeluhkan begini, Nganjuk itu, orang kalau disebut kota Nganjuk, maka yang muncul di pikirannya itu adalah satu sedudo, yang kedua guyangan. Kedua aku lo ya, nganti lo ya. Wong luar Nganjuk itu nek disebut Nganjuk, yang pertama adalah studio, yang kedua adalah guyangan. Saya mengajukan konsep, maaf, saya agak banyak dengan panjenengan semua. Karena apa? Kita punya pengalaman memanusiakan doli itu bagi orang yang sulit untuk memanusiakan manusia, warga doli di Surabaya. Tetapi Muhammadiyah bisa.
dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan, didukung oleh lazis. Maka nanti saya sampaikan secara sekilas dengan Pak Marin, bagaimana kalau orang menuju ke Sedudo itu mampir di Guyangan dulu. Nah, ini saya buat biar panjangan merenung kabeh, melana pun meneng sih. Mampir di Guyangan dulu. Dari arah timur yang lewat jalur biasa masuk kota, diarahkan ke barat dulu, perempatan Guyangan, baru belok kiri ke arah Sedudo. Dari Ayam Bojonegoro pun begitu, gitu. Arah tol pun begitu. Tol keluar pintu tol Caruban itu, namun dengan catatan image tentang Guyangan itu kita rubah dulu. Terus tanya pripun Pak Mursid, Pak Marin begitu. Kita mengawali dengan beli satu aset di situ, walaupun hanya sedikit. Masuk gak iso Pak, Muhammadiyah aja. Jadi masjid PCM Bagor nanti letaknya di komplek Guyangan. Cocok ya? Iya. Di situ ada proyek besar mencontoh Nabi, mendirikan masjid dulu, kemudian yang lain-lain menjadi pertokoan, ada pusat-pusat perbelanjaan, ada pusat-pusat rekreasi untuk rest area. Maka setapak demi setapak kita memanusiakan manusia. Inilah dakwah yang sebenarnya. Dakwah itu kan dari kata da'a, artinya memberi. Memberi itu yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu yang apa? Sesuai dengan kebutuhan. Dan warga Guyangan diceramai itu ayo malah dipret nih. Kita sentuh mereka. Proyek besar Pak Mahdi. Nah, maka nanti kita kumpulkan beberapa ahli, kita buat konsep proposal, kita ajukan ke Pemkab. Bu Risma itu namanya moncar itu karena proyek Doli itu tidak bisa dipungkiri. Lah Pak Marin punya kepentingan untuk itu. Lah kita, kepentingan kita apa? Dakwah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ini memang provokator, saya itu tukang provokatori orang. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.